Sama juga orang bilang lu masuk dapil DKI Jakarta bukan itu dapil neraka gitu. Kata orang kan dapil neraka katanya. Betul. Saya bilang semua dapil juga neraka semua. Program umum kita kan sebenarnya kan adalah yang pertama bantuan hukum, yang kedua bantuan sosial. Jadi ya bantuan sosial itu ya terhadap warga-warga yang kurang mampu ya kita bantu. Ya salah satunya ya tentu bagaimana kita mendorong kreativitas teman-teman anak muda ini ya untuk selalu bisa dikembangkan sehingga kedepannya mampu memberikan sumbangsi kepada bangsa ini. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Masih pada seri-seri politisi muda. Kali ini kita kedatangan tamu dari Partai Demokrat. Dia adalah Eko Saptaputra. Iya. Siang Bang. Siang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kabarnya mau maju di Jakarta. Di Jakarta Pusat sama luar negeri ya? Iya. Jadi untuk dapil DKI Jakarta 2. Jadi kami ditugaskan oleh partai, Mas, untuk menjadi calon anggota legislatif itu melalui daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Oh, oke. Sebelumnya kayaknya perkenalan diri dulu lah, biar kita lebih enak. Bang, perkenalan diri dulu Bang. Iya. Ini kameranya. Saya Eko Saptaputra, kader Partai Demokrat. Ya, hari ini ditugaskan oleh partai untuk menjadi calon anggota legislatif melalui daerah pemilihan DKI Jakarta 2. DKI Jakarta 2 itu meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Nah, keseharian saya berprofesi sebagai seorang advokat. Ya, seorang lawyer. Siap. Ini berarti programnya lumayan ini ya. Kalau lawyer kan pasti seputar hukum dong nanti yang akan dibawa untuk ketika kampanye nanti kan. Ya, sebagian besar tentu merujuknya ke situ ya Mas gitu ya. Apalagi peran anggota legislatif kan ya memang salah satunya memastikan bahwa ada pembuatan regulasi gitu kan. Betul. Ya, fungsi legislasi lah namanya kan. Ya. Jadi menarik ya dari dapil. Tapi kalau saya googling sempat bacalek dari Sulawesi. Sulsel, iya. Betul itu. Betul. Oke, Jadi ceritanya pindah gimana? Jadi gini, saya ini memang aslinya orang Bugis. Oke. Ya, orang Sulawesi Selatan. Nah, tadinya memang kami punya niatan untuk menjadi calon anggota legislatif di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Oh, iya. di ini apa provinsi? Bukan DPR RI, tapi dapilnya di Sulawesi Selatan. Oke. Nah, dalam perjalanannya memang kan pasti ada dinamika yang kita jalani. Akhirnya kami menjatuhkan pilihan untuk ya kita pindah dapil gitu ke DKI Jakarta 2 gitu. Ya pertimbangannya sih ya tentu selain karena memang aktivitas sehari-hari ada di Jakarta, kemudian keluarga juga tinggalnya di Jakarta, dan ya memang ya salah satu konsentrasi kita adalah memperjuangkan hak-hak konstituen kita yang ada di luar negeri gitu, para pekerja migran. Betul. Jadi ada ini ya, ada pergeseran ya. Iya. Dan pasti program bergeser juga dong. Program yang artinya begini. Waktu rencana nyalon di Sulawesi, Sulsel itu kan ada program-program. Yeah. Kemudian sekarang kan karena konstituennya beda, Yeah. terutama untuk luar negeri, jadi berubah dong. Yeah. Ada perubahan nggak? Sebenarnya gini, salah satu program utama kami karena kami berprofesi sebagai lawyer kan adalah
memberi bantuan hukum secara oke. gratis bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, pergeserannya paling hanya ke persoalannya saja gitu. Kalau di daerah itu lebih banyak ke persoalan persengketaan lahan lah atau ya macam-macam lah, utang piutang dan seterusnya lah gitu. Tapi ya kami juga selektif lah memberi bantuan hukum yang secara gratis itu tentu kami cek dulu mengenai kebenarannya, bukti-buktinya seperti apa supaya kita nggak berdiri di tempat yang keliru gitu, kira-kira gitulah. Nah, kalau yang di dapil sekarang ini ya lebih keren kan? Mungkin ini lebih luas lagi karena di situ ada apa namanya? Ada buruh migran. Ada migran, ada pekerja migrannya. Nah, itu lebih kompleks lagi itu. Itu lebih kompleks lagi karena banyak hal-hal yang ternyata mereka membutuhkan bantuan hukum di sana yang memang ya kita juga bisa jangkau itu kira-kira seperti itu. Sudah keliling? Kita Hong Kong, Udah mulai. Hong Kong, Macau, kemudian Taiwan, Oke. ya Kuala Lumpur. Ya rencana bulan depan lanjut lagi lah. Lanjut lagi. Jadi keliling dunia dong. Apa masih Asia? Pemilih paling banyak mana sih? Paling banyak Malaysia. Oh, paling banyak Malaysia. Terus Hong Kong. Malaysia yang lumayan banyak tuh Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Australia juga sebenarnya banyak. Saudi juga banyak. Cuma ya itu apa namanya, karena program yang kami bawa itu adalah isunya adalah bantuan hukum pekerja migran terhadap pekerja migran ini, ya biasanya akhirnya persoalan di pekerja migran ini muncul satu persatu, yang ternyata di setiap negara juga berbeda-beda. Oke. Dari kunjungan kemarin ke Hong Kong, ya itu sebenarnya kalau kita baca-baca iyalah ada banyak persoalan di TKI. Itu kalau dari kunjungan abang ke sana itu benar nggak sih kayak yang diberitain kayak gitu? Kekerasan? Iya, baik itu kekerasan maupun TKI yang masa kontraknya habis terus kemudian memilih overstay ya, overstay dan lain-lain. Sebenarnya seberapa ini setelah abang turun ke lapangan? Ya, jadi begini Mas, saya harus sampaikan dulu bahwa dari teman-teman yang kita temui di sana itu memang sebagian besar bahkan hampir semuanya gitu. Mereka itu tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pekerja migran gitu. Jadi tidak ada di antara mereka yang berpikir dari kecil nanti akan bekerja di belahan dunia sebelah mana gitu kan. Kemudian bekerja sebagai taruhlah sebagai asisten rumah tangga gitu. Nah kemudian jauh dari keluarga, ada yang jauh dari istri, ada yang jauh dari suami, jauh dari anak, jauh dari orang tua. Bahkan ada yang orang tuanya meninggal nggak sempat ketemu, nggak sempat. Itu jauh sekali lah dari pikiran mereka. Tetapi sekali lagi ya memang ada desakan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk berangkat ke sana. Nah, kalau pengalaman yang menarik di Hong Kong itu kan sebenarnya yang sering kita dengar di pemberitaan itu kan ya hanya sebatas persoalan ada kekerasan fisik atau ya itu tadi lah overstay dan seterusnya gitu. Tapi di sana memang persoalan tidak hanya itu gitu Mas. Dan yang paling penting itu memang adalah daya jangkau pemerintah untuk memberikan perhatian kepada mereka gitu. Udah mulai ada aduan-aduan ke abang? Ada. Tim sukses? Ada, jadi ada beberapa kasus mulai dari kasus yang umum-umum yang kita tahu selama ini sampai yang sesuatu yang sifatnya sangat pribadi gitu. Kasih bocoran dong. Perceraian, perceraian lah gitu kan. Jadi mereka udah kerja bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Biasanya ya biasa istri, biasa suami gitu. Tapi suaminya di sini atau istrinya yang ada di sini biasanya istri kerja di sana, suami di sini nikah lagi gitu kan. Duit dikirim, tahu-tahu katanya buat modal usaha di sini, tahu-tahu buat modal kawin gitu kan. Gitu ya. Karena, itu sampai ke abang masalah. Iya, karena begini, proses hukum itu kan tidak di sana, proses hukum itu kan di sini. Nah, tentu mereka kalau harus ke sini ya kan biayanya cukup besar. Dan ya dan juga belum tentu dapat izin dari majikan.
Nah, iya, jadi kalau perceraian ya. iya, jadi biasanya ya dikuasakan kepada kami, nanti tim kami yang ada di sini, lawyer kami yang ada di Indonesia yang ke daerah itulah. Ya ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan Utara. Iya, Tapi Jawa kan masih banyak ya. Jawa Migrannya banyak. paling banyak di mana? Banyak. Paling banyak ya Jawa lah, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi nanti abang selain kerja di sana juga ke sini juga ya, ke daerah juga. Ya Ya kalau menyelesaikan masalah kayak gitu. tim lawyer lah. Ya, Tim tim lawyer, lah. betul. Jadi persoalan kompleks sekali memang. Ya tadi yang Mas maksud soal kekerasan, terus kekerasan fisik ya. Terus ya ada juga kasus-kasus yang ya sorry ya pelecehan seperti itulah. Kalau misalnya di Saudi, di Saudi itu kan agak tertutup, lingkungan itu agak berbeda sedikit. betul. Saudi yang paling tertutup lah. Malaysia juga agak tertutup tapi nggak terlalu ini. Kalau Saudi itu betul-betul tertutup sehingga keadaan yang terjadi di dalam rumah itu biasanya kita tidak tahu. Yang ada di luar itu nggak tahu itu. Nah nanti pada satu masa misalnya mereka bisa berjumpa dengan taruhlah di sana kan ada LSM gitu. Yeah. Jadi orang-orang Indonesia ini pekerja-pekerja migran kita itu bikin LSM sendiri. Nah LSM inilah yang kemudian membantu mereka setidak-tidaknya keluar dari rumah itu lalu dibawa ke KBRI atau ke KJRI gitu. Kayak macam shelter gitu ya. Iya, nah disitulah baru kemudian pemerintah mampu menyentuh. Nah ini selalu jadi persoalan nih. Betul. Iya. Soal peran pemerintah Iya. itu. Itu. Kalau abang lihat selama ini peran pemerintah terhadap perlindungan TKI kita di sana seperti apa? Nah, jadi begini Mas. Kalau regulasinya kan sudah ada sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya tidak salah itu Undang-Undang 18 2017 itu perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, itu situ kan sebenarnya jelas sekali mengatur ada hak, ada kewajiban pekerja migran, ada kewajiban yang mempekerjakan dia. Bahkan ada haknya keluarganya dia tuh yang ada di Indonesia misalnya untuk berkomunikasi dan seterusnya gitu. Tetapi kemudian beberapa negara yang saya kasih contoh tadi Saudi lah. Beberapa negara itu yang memang cukup tertutup itu akhirnya pemerintah kesulitan untuk mendapat akses terhadap mereka itu. Ya memang kuncinya ya bagaimana bisa terus berkomunikasi dengan pekerja migran ini. Complicated ya. Ya kompleks lah persoalannya. Ya. Kalau abang di sana itu kerjasama nggak dengan LSM misalnya buruh migran dan lain-lain? Untuk ke sana? Iya. Ya kalau di masa-masa politik ini kan partai kami kan punya perwakilan di sana Mas. Ya. Oh gitu. Jadi partai kami punya perwakilan disambungkan oleh teman-teman pengurus yang ada di sana. Itu satu, yang kedua kami juga berkomunikasi dengan beberapa LSM yang ada di sana. Ya itulah yang menyambungkan kami ke teman-teman pekerja migran. Tapi nanti akan fokus ke situ berarti ya? Salah satunya itu tentu, karena bagaimanapun mereka adalah konstituen kami. Oh gitu, iya. Yang mereka butuh itu sebenarnya hanya perhatian Mas. Taruhlah ya sorry kita harus ngomong mereka tuh kalau duit mereka punya gitu Ya, kan. Gajinya lebih gede dari kita loh yang ada di Indonesia gitu kan. Duit mereka punya gitu. Taruhlah juga jaminan kesehatan, jaminan Ada. itu kan ya negara sana jauh lebih mampu mengcover mereka daripada kita sendiri gitu kan. Yang mereka butuhkan tuh hanya perhatian. Kalau ada persoalan sedikit atau ada masalah gitu ya, setidaknya pemerintah bisa sigap itu untuk mengambil peran untuk membantu mereka gitu. Kira-kira itulah. Dari beberapa negara tadi ya, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, yang kasusnya aneh-aneh itu mana? Saudi. Karena budaya atau kenapa? Jadi begini, diskusi dengan teman-teman itu kan berkembang. Disampaikanlah bahwa ya tidak semua itu bisa
terselesaikan dengan cara komunikasi, taruhlah antar negara atau antara KBRI dengan pemerintah di sana, karena sistem hukumnya bahkan berbeda kan. Mereka ada sistem hukum sendiri yang negara itu nggak boleh keluar dari sistem hukum itu gitu. Nah sementara orang-orang kita tidak terbiasa dengan itu kan. Nah kira itu menjadi salah satu yang cukup menarik sebenarnya. Nah. Kalau pemilih di Saudi lebih, kalau tahun-tahun sebelumnya lebih seksi mana dibandingkan dengan Hong Kong mungkin? Oh kalau pemilih ya jelas semua orang kejarnya Malaysia Mas. Oh iya okay. Malaysia, di situ ada 800.000 wajib pilih. 800.000? 800.000. Banyak juga ya? Banyak. Warga kita yang di sana. Iya 800.000, dan kalau saya nggak salah ingat tingkat partisipasi paling tertinggi itu memang di Malaysia. Ya mungkin karena euforianya masih sampai ke sana kan, negaranya deket kan. Gitu. Yeah. Euforianya sampai gitu. Kalau kemarin yang di Hong Kong misalnya, ya keinginan untuk datang memilih itu cukup besar. Tapi kemudian putus di tengah jalan gitu karena antrian yang begitu panjang, katanya sampai berkilo-kilometer itu antrian untuk masuk ke bilik TPS. Kemudian izin mereka dari majikan juga misalnya hanya 1-2 jam, akhirnya ya nggak nyampe waktunya, harus pulang. Besok harus ditambah dong TPS-nya. Ya TPS-nya tambah. Iya. Iya. Tapi ini buruh migran memang sesuatu yang ini ya, yang menarik untuk kita perhatikan. Baik itu karena gini ya, karena betul tadi bahwa tidak ada orang yang bercita-cita menjadi seorang pekerja migran. Iya. Pengennya pasti yang dekat-dekat. Dekat-dekat dengan keluarga lah. Ya. Betul. Nah, tapi kan terlepas dari itu sebenarnya orang-orang sukses di sana tuh banyak banget kan. Iya. Ya, cerita-cerita begitu sudah mulai nyampe belum? Ada. Jadi ada yang jadi begini. Yang dimaksud dengan pekerja migran itu adalah bukan mereka yang punya usaha di sana, Mas. Itu kan undang-undang itu kan memang memisahkan itu. Jadi kalau yang kita maksud yang sukses tadi itu adalah yang punya restoran. Ada bahkan yang punya peternakan ayam di Malaysia. Kalau saya nggak salah di Tawau. Di Tawau dia punya peternakan ayam, itu mempekerjakan hampir 1.000 orang dan itu orang Indonesia semua yang dipekerjakan di situ itu. Nah, itu yang buruh ya pekerjanya. Iya. Gitu. Jadi ya adalah cerita-cerita sukses gitu, tapi itu tidak sekian persen lah dari yang ada. Nah, kalau misalnya masalah kan tadi sudah ada 1-2 sudah mulai kelihatan. Iya. Rencana Abang kalau nanti duduk itu apa yang perlu, legislasi apa yang perlu diperbaiki? Ya, jadi gini, yang pertama Mas perlu dipahami bahwa tugas legislatif itu, anggota legislatif kan 3 tugas pokoknya. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah budgeting, dan yang ketiga adalah pengawasan. Nah, kalau kita coba kaji satu persatu, ya secara regulasi sebenarnya regulasinya sudah siap, sudah ada. Bahkan mungkin turunan-turunannya juga sudah siap. Itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden dan seterusnya. Tinggal bagaimana eksekusinya itu, ya pelaksanaannya itu. Nah, yang kedua mungkin juga perlu untuk disiapkan, ya mereka ini kan dalam menghadapi persoalan hukum ini selalu kendalanya kan ada di persoalan biaya itu, biaya. Bukan hanya waktu tapi biaya itu. Nah, pemerintah seharusnya mampu menyiapkan itu, tidak hanya yang standby di sana. Kalau standby di sana mungkin ada bantuan hukum di KBRI, di KJRI itu mungkin ada. Tetapi untuk mereka yang punya persoalan di Indonesia tetapi dia bekerja sebagai pekerja migran di luar, nah itu kira-kira bantuan hukum yang ada di Indonesia seperti apa? Nah sejauh ini aduan ke kita itu apa yang disampaikan ke kita itu ya memang belum ada itu. Dan ya mungkin salah satu persoalan yang
dihadapi oleh pemerintah saat ini ya juga mungkin soal itu, soal anggarannya itu. Nah, yang ketiga ya soal pengawasan itu tadi. Balik lagi ke kalau regulasinya sudah siap, turunan peraturannya juga sudah ada, tetapi kemudian tidak efektif karena tidak mampu dieksekusi dengan baik, maka tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang itu tadi gitu. Oke. Memaksimalkan itulah kira-kira. Ya, betul. Karena kadang-kadang pelaksanaan jauh berbeda dari. Bang, selain untuk pekerja migran, program apa yang nanti ditawarkan? Iya. Abang. Kalau kita kan karena kita kan anak muda gitu. Kita kan dari ya usia saya ya masih tergolong masih muda lah. Usia saya 37 tahun. Oh, 37 masih muda lah. Ya masih muda lah harusnya. Masih muda. Ya. Jadi ya salah satunya ya tentu bagaimana kita mendorong kreativitas teman-teman anak muda ini ya untuk selalu bisa dikembangkan sehingga kedepannya mampu memberikan sumbangsi kepada bangsa ini itu. Ya balik lagi ke persoalan secara secara regulasi mereka diberi aturan tertentu yang mengamankan mereka dalam setiap aktivitasnya gitu. Itu ya balik ke situ lagi lah. Sambil minum, Bang. Tapi untuk Jakarta Pusat kan termasuk Jakarta Pusat kan ya? Termasuk. Nah, untuk Jakarta Pusat itu program itu atau ada lain untuk pemuda-pemuda sini? Jakarta Pusat ya program umum kita kan sebenarnya kan adalah yang pertama bantuan hukum, yang kedua bantuan sosial. Jadi ya bantuan sosial itu ya terhadap warga-warga yang kurang mampu ya kita bantu gitu. Nah yang ketiga ya apalagi namanya bantuan untuk anak kecil dan orang lansia. Jadi bantuan terhadap bayi itu biasanya kita suplai yang nggak mampu ya kita beliin susunya, kita beliin makanannya gitu. Nah kemudian yang lansia ya kita juga berikan bantuan lah. Kalau ada orang butuh bantuan hukum untuk orang Jakarta Pusat maupun yang luar negeri, kontak siapa, Bang? Ke saya bisa, ke IG. tim bisa, di IG kita aktif, di kartu nama saya juga yang saya bagi-bagikan kemana-mana, di situ ada nomor kontak yang bisa diakses 24 jam. Kebun Kacang Jakarta Pusat. Kebun Kacang Jakarta Pusat. Ini berarti kedapil. jadi kalau ditanya kemana ya ke dapil gitu, karena Jakarta Selatan ya dapil, bangun tidur ya dapil gitu kan. Abang tinggal di Jakarta? Jakarta. Jakarta Pusat? Saya di Pejaten, Jakarta Selatan. Oh di Pejaten. Iya. Nih ini ngomong-ngomong ya, ini kan abang itu kan pengacara. Iya. Ya sebenarnya pengacara untuk hidup sudah jauh lebih dari cukup lah ya. Terus tiba-tiba masuk politik ada alasan tertentu? Jadi masuk politik tahun berapa, sorry? Saya masuk Demokrat itu sejak tahun 2011 apa 2012 Mas. Udah lama. Lama ya? Udah lama. Dari umur 20-an ya? Iya udah lama. Jadi dulu menjadi pengurus di Sulawesi Selatan. Menjadi pengurus di Makassar, baru kemudian karena pindah ke Jakarta akhirnya baru belakangan ini menjadi pengurus di DPP. Iya. Ya kalau ditanya soal kenapa mau masuk ke politik, kenapa mau jadi caleg, ya balik lagi ke persoalan kami dulu ini kan di masa muda kan orang bilang anak jalanan lah gitu kan, kerjanya di jalanan pakai jas alma mater kampus gitu kan. Nah, kampus mana sih, Bang? Saya dulu Universitas Hasanuddin. Oh, Hasanuddin. Iya. Nah, jadi dulu zaman itu kan kita sudah berpikir bahwa bagaimana kita menjadi agent of change, agent of social control waktu itu kan. Nah itulah yang kebawa sampai hari ini, bahwa ketika kita melihat misalnya ada ketimpangan, ada ketidakadilan, maka jiwa itu berontak lagi Mas. Jadi politik dulu atau lawyer dulu? Gue politik, profesi saya lawyer dulu. Oh, lawyer dulu. Saya
saya jadi pengacara tahun 2010. Iya. Jadi pengacara 2010, masuk Demokrat 2011 2012. Gitu. Oh, jadi itu ya. Iya. Pikiran yang ke depan. Orang tua ada yang politisi? Nggak ada. Saya orang tua, bahkan garis ke atas nggak ada yang politisi. Nggak ada. Sendirilah, nekat. Keren juga. Sendiri. Kadang-kadang kan begini kan. Kadang-kadang kayak misalnya garis saya tidak ada yang wartawan. Iya. Tapi saya dari kecil pengen jadi wartawan. Saya jadi wartawan, mimpi itu dari SD. Iya. Dari SD saya udah pengen jadi wartawan. Nah, karena mewujudkan dan tidak ada jalan dari garis keturunan ya. Itu repotnya minta ampun. Jadi saya punya cerita, Mas. Gimana? Dulu waktu kita TK, sekolah taman kanak-kanak itu, kan setiap 17 Agustus itu kita diminta untuk pakai pakaian yang kira-kira cita-cita kita mau jadi apa gitu. Dulu pakai Jadi, apa? teman-teman saya itu pakai baju pilot, Polisi. pakai baju polisi, baju tentara. Mainstream itu. Iya, pakai baju dokter. Saya itu pakai kopiah, terus pakai jas. Terus ditanya sama ibu saya waktu itu, almarhum ibu saya. Kenapa kok mau pakaiannya kayak gini, kan bisa pakai baju polisi, baju tentara. Saya bilang ini ketua DPR gitu saya bilang. Amin. Waktu itu. Jadi itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Amin. Mudah-mudahan. Jadi saya udah jadi pakai, politisi. iya udah nggak tahu juga dari mana inspirasinya, tapi kok tiba-tiba pengennya itu. Jadi saya ditanya oleh ibu saya, mau pakai baju apa nanti 17 Agustus? Saya bilang siapin aja jas lah. Itu masih anak kecil saya jas. Bukan jas kuning kan? Bukan. Kan waktu itu kan partainya cuma 3. bukan. Jadi ya berarti sejak kecil sudah punya keinginan untuk itulah sejak kecil. Keren juga. Kadang mimpi itu kita nggak tahu ya terwujudnya gimana, tapi kadang-kadang memang itu bagian dari masa kecil kita kepengen angan-angan, pengen apa. Iya. Sama juga orang bilang lu masuk dapil DKI Jakarta bukan itu dapil neraka gitu. Kata orang kan dapil neraka katanya. Saya bilang semua dapil juga neraka semua. Orang-orang hebat semua. Tapi bukannya relatif karena abang orang Bugis, bukannya relatif lebih mudah di Bugis. Tapi di Sumsel. Tapi begini, sebenarnya kan balik ke personalnya lagi, Mas. Okay. Jadi kalau kita katanya sih kalau orang Bugis ya balik-baliknya ke Bugis karena kampung halaman kan. Tapi jangan lupa yang maju di sana tuh orang Bugis semua gitu kan. Kayak gitu. Nah, orang kampung semua. Kalau di DKI Jakarta nih, di DKI Jakarta jangan-jangan saya satu-satunya orang Bugis gitu kan gitu. Betul. Gitu. Nah, sementara jumlah orang Bugis ini ya bisa sampai ratusan ribu kali. Iya, dan menyebar itu. Menyebar di mana-mana. Gitu. Oh, gitu. Terus kenapa waktu itu milihnya Demokrat? Apa karena lagi partai yang berkuasa saat itu? Enggak. Jadi saya dari awal kan memang sudah di Partai Demokrat dan tidak menjadi pengurus kecuali di masa Mas Anas Urbaningrum. Nah, di situ saya nggak jadi pengurus itu. Nggak tahu kenapa nggak masuk kan. Jadi waktu itu nggak dijadiin pengurus lah sama Mas Anas waktu itu. Ya, kalau jadi udah geser ke partai sebelah. Jadi selebihnya kita di Demokrat. Teman-teman yang lain kan kita juga punya banyak teman yang bergabung di partai yang lain lah. Ya adalah yang ngomong pindah sini aja lah, masuk sini aja. Tapi ya hati sudah di Demokrat, ya selamanya di Demokrat lah ya. Tapi itu ya, jadi perjalanan politik itu memang bagian dari cita-cita. Ya bisa dikatakan begitulah. Karena ya naluri yang mengantarkan ke jalur inilah. Tapi waktu mau masuk partai, waktu itu ibu masih ada? Ada. Bapak masih? Ada. Waktu mau masuk izin dan beliau langsung menyetujui? Diam-diam.
Gak berani juga. Diam-diam, tahu-tahu pulang-pulang bawa mobil udah di branding. Waktu itu branding ketua Demokrat Kota Makassar waktu itu. Jadi pulang-pulang mobil, loh kok ini udah banyak stikernya sebelum udah di branding itu. Oke. Terus waktu itu jawabannya apa? Waktu itu ya gak ada, kita bilang ya karena mau pemilu ya kita dukung orang lah gitu. Ini mobil disewain. Disewa pasang stiker. Sewa stiker dibayarin sama caleg. Dibayarin sama caleg. Saya dulu punya temen kayak gitu juga. Tiba-tiba mobil penuh stiker. Ya. Dia bilang lumayan, ini dapat duit. Sekarang kita yang nyari kayak gitu Mas. Siapa yang mau di branding nih gitu kan? Udah nggak ini ya, udah nggak banyak angkot sih soalnya. Iya, angkot. Kalau zaman dulu kan angkot. Kalau zaman dulu kan angkot penuh stiker tuh. Iya. Sekarang Transjakarta diomelin. Ya. Partai Demokrat. Enggak ini kalau kita ngomongin Demokrat itu kan pemilihnya relatif turun tahun lalu. Kemarin ini enggak ada tawaran atau enggak kepengen pindah ke sebelah gitu. Ya kalau kepengen gak ada sama sekali, mau pindah partai lain gak ada. Yang pertama bahwa ya garis perjuangan Partai Demokrat itu sudah sejalan dengan apa yang ada dalam diri kita Mas. Jadi berpindah ke lain hati itu memang bukan sesuatu yang mudah lah. Nah kalau dikatakan bahwa Demokrat turun ya kita meyakini bahwa di tahun 2024 ini akan meroket gitu. Kita meyakini itu. Tapi mau turun mau naik ya aku memilih setia lah gitu, kira-kira gitulah Mas. Betul. Memang kadang-kadang kita di saat seperti ini yang kita butuhkan adalah kesetiaan. Iya. Jadi jangan sampai ketika kita lagi si kapal kita lagi bagus, kita senang-senang di situ, terus kapal lagi. Jadi zaman Pak SBY Demokrat stabil naik terus gitu kan. Betul. Terus ya menghadapi dinamika lah, dan akhirnya distabilkan lagi oleh Pak SBY, kemudian oleh Mas Ahaye makin naik terus gitu. Mas Ahaye sampai hari ini gitu naik aja terus gitu kan. Ya ada dinamika waktu itulah yang mengakibatkan agak terganggu sedikit ya, tapi ya Pak SBY menstabilkan itu lagi dan akhirnya ke Mas Ahaye ya naik terus gitu. Ngomong-ngomong jaketnya bagus. ini nanti dihadiahin lah, dihadiahin. Abang pesen dong kata-kata buat anak-anak muda Jakarta Pusat dan para migran, dan khususnya ya, tapi pada umumnya untuk generasi muda Indonesia supaya hidup kita jauh lebih baik, lebih bermakna, tidak hanya sekedar rebahan dan scroll TikTok, tapi yang supaya lebih hidup lebih produktif lah kira-kira. Ya. Silakan. Kamera ini Pak. Jadi sejarah bangsa ini kan itu selalu diawali dari peran anak muda. Itu dalam perjalanannya selalu anak muda yang menginisiasi akhirnya terjadi perubahan di bangsa ini. Ya kita berharap bahwa teman-teman yang ada di luar sana itu mampu untuk senantiasa mengambil peran, apalagi tahun 2024 nanti ya suara kita akan menentukan nasib kita di 5 tahun ke depan gitu. Ya cari yang tepat, yang pas dan yang pantas untuk mewakili kita gitu. Bagaimanapun ini adalah wakil kita dan berbagai aspirasi yang nanti muncul ya tentu lewat orang-orang yang kita pilih ini. Siap. Nomor urut berapa? Sorry. Saya Bontot. Oh Bontot. Enak diinget itu. Paling atas itu paling bawah. Bontot. Sengaja milih itu. Dikasih partai. Abang merendah banget. Dikasih partai terus dari tadi. Dikasih partai.
Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya kira 2024 kita wujudkan perubahan dan perbaikan bersama Partai Demokrat. Amin. Oke, terima kasih. Saya Adi Suprapto dan Ego Sapta Putra. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.